Jejemor 107,7 FM Radio Jelas Veva Jayemahe. Selamat pagi. Kembali bertemu bersama dengan saya Arjun Samudra, tentunya di program Sailor News. Edisi awal pekan dan awal bulan di tanggal 3 Agustus 2026. Dan kali ini telah hadir salah satu narasumber yang tentunya akan berbincang-bincang seputar satuan yang dipimpinnya. Jejemas, pada perjumpaan kali ini, kami menghadirkan narasumber yang istimewa, yang tentunya informasi tentang dari satuan yang narasumber tersebut sangat berguna bagi JJMers ataupun juga mungkin orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Karena apa? Sudah hadir bersama dengan saya di sini ada Kepala Lembaga Penyedia Tenaga Angkatan Laut atau disingkat Kalapetal, Kolonel Laut Pelaut Ali Setiandi M. Terhan, MM. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi, Bang Erjun. Oke, senang sekali. Ini yang kedua kali. Iya, semoga Jajamers nggak bosan atau nggak. Pastinya nggak bosan. Karena banyak sekali informasi yang bisa Bapak sampaikan Insya kepada Allah. kami di sini. Siap, Bang Erjun. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang berbagai tugas fungsi dan juga upaya lembaga penyedia tenaga angkatan laut dalam menyiapkan generasi muda yang berwawasan maritim, mewujudkan TNI Angkatan Laut profesional, modern, dan tangguh guna menjawab tantangan organisasi di masa kini maupun di masa depan. Siap. Nah, JJ Mars, tentunya bincang-bincang kita di pagi hari ini tentunya dapat membawa wawasan-wawasan yang menarik yang tidak hanya bagi keluarga besar TNI Angkatan Laut nih JJ Mars, tapi juga masyarakat Bapak ya. Insya Allah. Karena kan informasi tersebut terkait juga dengan bagaimana sih proses dari penerimaan prajurit menjadi prajurit TNI Angkatan Laut atau mungkin juga menjadi prajurit TNI Angkatan Laut itu syarat-syaratnya apa saja. Nah, ada Bapak Kalapetal. Dan Jajamers, Anda juga bisa bersama dengan kami tentunya melalui YouTube kami di JJM Radio. Jadi bagi JJMers ataupun juga pendengar setia dan juga keluarga besar TNI Angkatan Laut yang tidak bisa mendengarkan secara live di radio di 107,7 FM, Anda masih akan bisa mendengarkan kita secara tentunya tidak langsung ya di YouTube di JJM Radio. Baik, kalau perkenalan kelihatannya udah pernah kita kenalan ya, Pak Kalapetal. Siap, benar. Kita oke, tapi nggak apa-apa Pak Kalapetal. Siap. Mungkin kita bisa berkenalan lagi untuk yang Siap. kedua kalinya. Kalau mungkin kemarin ada yang tidak nonton ataupun juga Siap. ada yang tidak dengar siaran di 107,7 FM. Siap. Silakan untuk Bapak Siap. Kalapetal. Terima Silakan. kasih, Bang Erjun. Selamat pagi seluruh pendengar Jajamers yang setia. Kami, Kolonel Laut Pelaut Ali Setiandi, saat ini sebagai Kepala Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut, disingkat Kalapetal. Ini yang kedua kali Kedua ya, kalinya. kesempatan kami. Semoga jadi tidak bosan. Tentunya banyak informasi yang perlu kita sampaikan dan mungkin ada sedikit klarifikasi kalau ada berita-berita yang miring tentang rekrutmen. Nah, ini tentunya banyak sekali yang perlu kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi seluruh pendengar setia JJM. Pasti sangat bermanfaat. Karena kan sekarang kan kita sedang dalam proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut yang gelombang ketiga, Bapak ya? Betul sekali, Nah, Bang Erjun. Oke, Jajabers, kalau mungkin Jajabers ingin tahu tentang Lapatal ini adalah salah satu lembaga yang di bawah Dinas Administrasi Personil Betul. TNI Angkatan Laut, Bapak ya. Lokasinya ada di Malang. Ya. Malang. Tapi di Mabesat sini ada juga Bapak ya perwakilannya. Kita memang unit pelaksana teknis dari Dismin Persal. Kita berkantornya di Malang, namun di sini ada perwakilan kita yang mungkin tentangnya di satu gedung dengan gedungnya Dinas Administrasi Personil Angkatan Laut. Baik, ya. Di gedung B3. B3. Nah, kita, oh ya, Jajamers jangan lupa, karena kita juga memberikan kesempatan bagi Anda, tadi saya sudah berkoordinasi tentunya bersama dengan narasumber, silakan untuk bisa bertanya langsung ke nomor WhatsApp kami 0813 1746 1740. 0813 1746 1740. Mungkin juga bagi Jajamers dan juga mungkin ada orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, Bapak ya. Oke, di awal tadi Bapak sudah menyebutkan
tentang upaya lembaga penyedia tenaga angkatan laut ini dalam menyiapkan generasi muda yang berwawasan maritim, mewujudkan TNI Angkatan Laut profesional, modern, dan tangguh. Nah, tentunya kalau kita lihat dari juga tugas dan fungsinya nih ya, Lapetal mempunyai fungsinya salah satunya adalah melaksanakan rekrutmen atau perekrutan calon prajurit. Pada tahun 2026 ini, di sisa yang kurang lebih sekitar ada beberapa bulan ke depan, bisa diceritakan sedikit? Tadi kan sudah kita kasih clue-nya ya, ada pembukaan apa saja dan kapan dimulai sampai dengan kapan ditutupnya. Silakan, Bapak Kalapatal. Terima kasih Bang Erjun. Nah, ini Jamers, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan, tentunya ini adalah amanah dari pimpinan TNI Angkatan Laut, Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MM MR Sofla, terkait dengan pelaksanaan rekrutmen kepada Bapak Aspes Kasal dan kepada Bapak Kadis Persal. Jadi tentunya seperti visi Bapak Kasal ya yang disampaikan Bang Erjun tadi di depan, yaitu profesional, modern, dan tangguh. Yang tentunya kita juga harus menyiapkan generasi muda yang bervisi maritim. Ini kan sudah amanah dari konstitusi juga, amanah dari pimpinan. Dan di 2026 ini sisa gelombang ini ada gelombang ketiga untuk pemenuhan personil yang akan ditugaskan di satuan-satuan operasi. Ada level stratanya Bintara dan stratanya Tamtama. Tentunya juga untuk integratif, kemarin kita baru melaksanakan rekrutmen calon taruna Akademi TNI tahun anggaran 2026, sudah selesai di Magelang dan sudah diumumkan. Selamat bagi orang tua yang putra-putranya terpilih untuk menjadi taruna Akademi TNI, terutama di Akademi TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026. Dan sebentar lagi integratif kita akan membuka penerimaan perwira prajurit karir TNI, PPK TNI yang dari sarjana, baik S1 maupun S2 profesi tertentu, dan itu bisa dilihat di website yang akan dirilis oleh Mabes TNI. Demikian. Oke. Untuk pembukaan tadi ada Bintara Tamtama sampai kapan, Bapak? Untuk Bintara Tamtama saat ini sudah kita buka sejak medio Agustus kemarin, sudah kita ulangi, medio Juli kemarin sudah kita buka. Tentunya nanti di minggu ketiga Agustus sudah selesai untuk validasi semua dan sudah mulai melaksanakan seleksi di tingkat daerah, yaitu di Panda-Panda dari Koderal 1 sampai 14 dan di Lanal Sabang. Harapan kita baik Bintara dan Tamtama tercapai kebutuhan kita di tahun anggaran 2006 ini, yaitu lumayan besar. Untuk level Bintara kita butuh 1.250. 1.250? Iya. Dan untuk Tamtama sendiri kita butuh 2.350 orang. Nah, ini cukup besar. Banyak, Bapak ya? Cukup banyak ini. Ini harus bagi kesempatan yang besar bagi keluarga besar Angkatan Laut maupun pendengar setia Jamers yang mungkin punya putra, putri, ataupun keluarga besarnya yang berminat bergabung menjadi prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut. Demikian, Bang Erjun. Oleh karena itu makanya di tahun 2026 ini dibuka sampai 3 kali ya, Bapak ya? Iya, betul. 3 kali kita buka ini. Baik, luar biasa. Dan tentunya ini jadi salah satu kesempatan juga untuk para pemudi, karena kan Bintara dibuka untuk laki perempuan, Bapak ya? Kalau gelombang 3 ini terbatas yang perempuannya hanya lulusan D3 dari Universitas Pertahanan. Oh, baik. Kalau yang sebelumnya kita buka, dan harapannya 2027 kita bisa buka lagi dari jalur umum. Jalur umum ya. Untuk Oke. Jadi kesempatan itu sampai nanti di tanggal berapa, Bapak? Agustus, antara tanggal 20-an kalau nggak salah. 21 Agustus kita sudah tutup validasi. Itu informasi rencananya bisa dilihat di website ya? Betul, di website TNI Angkatan Laut. Itu kita sudah rilis, dan tentunya bisa juga bertanya mungkin di Dispenal atau lewat Instagramnya Lapetal. Ya. Nah, jadi kalau prosesnya itu sekarang baru dibuka, kemudian juga nanti akan diadakan proses penyeleksian di Panda-Panda. Terakhir tempatnya Bapak nih. Nah, betul, di Malang, di Panitia Pusat. Oke, Jejemar. Oke, ini kelihatannya ada yang bertanya, Bapak.
Terima Silakan. kasih untuk Mas Adim yang ada di Cilandak. Pak, saya mau tanya dong, masuk Angkatan Laut dari Taruna, Bintara, dan Tamtama, apakah tesnya juga sama? Apa ada yang membedakannya? Oh, baik. Ini pertanyaan yang bagus ini. Hmm, Karena tentunya kita harus bisa memberi pemahaman kepada seluruh pendengar JJ Mars. hmm, Memang untuk seleksi itu ada stratanya, hmm, perwira, bintara, tamtama. Ya, hmm, perwira baik dari Taruna maupun dari PAPK. Nah, hmm, itu tentunya ada materi-materi yang berbeda, tentunya ada persentase yang berbeda. hmm, Misalkan kita bisa sampaikan bahwa untuk materi yang ada nilainya, contoh materi hmm, psikologi, jasmani, dan akademik. Nah, ini kalau sesuai Perpang TNI, hmm, Perkasal, untuk level perwira itu tentunya akademiknya lebih tinggi dan psikologi hmm, untuk persentasenya. Baru jasmaninya lebih rendah, 40, 40, 20. hmm, Untuk yang bintara dan tamtama, terutama tamtama itu kita fokuskan selain akademik dan psikologinya juga hmm, kita tinggikan di persentase jasmaninya. hmm, Ini semuanya adalah tergantung kebutuhan organisasi. hmm, Dan ini tentunya sudah tertuang di dalam Perpang dan Perkasal. hmm, Dan tentunya harapan saya juga, ya harapan kami semua yang panitia daerah dan pusat, eh, semuanya bisa melaksanakan seleksi sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, mudah-mudahan demikian. baik, baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Tadi Bapak sudah menyebutkan katanya akan ada penerimaan PAPK. Apakah Lapata juga ikut dalam proses penerimaan PAPK dan kapan dibukanya? Ya, ini saya sangat senang kalau ada Hmm, yang interaktif ini. Ini hmm, jadi kita akhirnya bisa melihat bahwa animo untuk masuk jadi TNI, khususnya hmm, TNI Angkatan Laut, ternyata peminatnya banyak. hmm, Jadi Lapetal sendiri, kita ini untuk PAPK Taruna melaksanakan seleksi secara integratif. hmm, Dan tentunya Lapetal terlibat nanti di saat di pelaksanaan tingkat hmm, pusat. hmm, Namun sebelum pelaksanaan, mulai dari perencanaan segala macam, kita mengikuti prosesnya. hmm, Kita juga rapat untuk kebutuhan yang setiap matra, baik hmm, di laut, darat, hmm, udara, demikian. Dan hmm. kita terlibatnya nanti paling utamanya adalah saat seleksi tingkat pusat. Demikian, Baik. Bang Erjun. Jadi Pak Yudi, kalaupun jika nanti anaknya atau putra atau putrinya mau menjadi perwira ya, Ya, bisa. Kalau PPK untuk sarjana juga ikut prosesnya Bapak ya? kita ikuti prosesnya dan untuk penentuan seleksi di daerah, Hmm, kalau di tingkat Panselinda namanya, jadi hmm, panitia seleksi integratif tingkat hmm, daerah, itu tentunya yang terlibat paling besar adalah panitia daerah yang baik Koderal, hmm, Lanal, hmm, ya itu yang terlibat. Namun kita asistensi. hmm, Namun di pusat tentunya kita, ya, Bapak Aspes hmm, Kasal, Bapak Gesum Persal, dan Lapetal itu terlibat untuk eh, pelaksanaan monitoring untuk calon-calon yang kita butuhkan untuk di hmm. Matra Laut. Demikian, Bang Oke, Irjun. baik. Nah, kalau kan kita ini kembali lagi ke pertanyaan terkait juga dengan bagaimana proses rekrutmen. Nah, Ya, eh, kalau kita lihat kan memang Lapatal ini sebagai lembaga rekrutmen untuk prajurit TNI Angkatan Laut. Mungkin Bapak bisa jelaskan proses seleksinya bagaimana, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Silakan ya. Bapak. Terima kasih, Bang Irjun. Nah, ini juga kami juga perlu memberi pemahaman kepada seluruh JJ Mars Hmm, dan terkait dengan proses seleksi. Tentu proses seleksi dilaksanakan dengan fair ya, hmm, dengan adil, transparan, meskipun banyak uh, yang beredar baik di luar kita hmm. sendiri, keluarga besar kita maupun di Luar masyarakat ya. masyarakat bahwa seleksi harus menggunakan ini, menggunakan Hmm, itu diabaikan. hmm, Yang penting disiapkan. hmm, Yang jelas ada hal-hal tertentu yang menjadi fokus untuk rekrutmen seorang hmm, prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, yaitu seperti kami sampaikan di awal, ada seleksi materi psikologi, hmm, akademik, dan jasmani. Di luar itu tentu kesehatan yang
prima yang kita butuhkan, Hmm. kemudian mental ideologi yang bersih, yang tentunya yang dengan persyaratan yang sudah digariskan. Nah, untuk seleksi sendiri tentunya prosesnya dari daerah dulu. Kita daftar melalui online, website yang sudah ada, kemudian validasi di tiap panda-panda, lalu selesai itu kita laksanakan seleksi dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh pada tiap-tiap panda. Nah, itu Bang Irjun, mungkin Baik. Kalau pernah ada kita lagi. lihat di salah satu media sosial juga ada seorang anak nelayan kalau nggak salah ya, yang luar biasa jauhnya tempatnya, bahkan mungkin sampai bawa Perahu gitu, perahu dayung sendiri, sendiri. Nah, ini luar dan biasa. luar biasa. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sekarang sudah masuk, sudah lulus ya Bapak ya? Sudah berdinas. Sudah Tentunya. berdinas ya? Mantap itu, luar Nah, biasa. jadi Jajamers, kalau seumpamanya ada yang berita-berita seumpamanya miring tentang proses penerimaan itu, abaikan saja. Karena tadi yang Bapak Kalapata sampaikan memang telah dilaksanakan proses yang seleksi yang Betul. apa Pak Fair, namanya? adil, Fair, adil, transparan. transparan, Ya, dan tentunya ini semua adalah dalam rangka juga untuk mencari para pemuda-pemudi khususnya yang nanti bisa akan mengawaki organisasi TNI Angkatan Laut ke depannya. betul Bang Irjun. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan Bapak, kalau seumpamanya ini kan banyak anak muda nih yang masih menganggap masuk TNI Angkatan Laut itu sulit. Ya, Padahal tadi Bapak sampaikan asal kesehatannya, kemudian juga proses-prosesnya mulai dari syarat-syarat awal sampai juga akhir itu semua terlaksanakan dengan baik. Nah, tanggapan Bapak sendiri bagaimana nih Bapak? ya, Rumor yang beredar itu kan di luar sana kayak begitu, bagaimana Bapak? ya itu Bang luar biasa Bang Irjun yang berseliweran ya, baik di media Media mainstream, sosial, media sosial, kemudian di kita sendiri, keluarga besar di TNI, Angkatan Laut sendiri, mungkin ada yang beranggapan demikian. Yang jelas kita, TNI umumnya, TNI Angkatan Laut khususnya, kita membutuhkan pemuda-pemuda yang tanggap tanggung terginas. Tentunya kita butuhkan seperti visi Bapak Kasal yang tadi, profesional, mandiri, dan tangguh, bervisi maritim. Kita membutuhkan pemuda-pemudi yang terbaik yang ada di negara Indonesia ini, yang siap untuk melaksanakan penugasan menjaga NKRI, kedaulatan NKRI. Nah, ini tentunya harus melalui proses-proses yang disampaikan tadi, yaitu mulai jasmani, akademik, psikologi, kesehatan, dan mental ideologi, dan lain-lain yang materi yang administrasinya yang harus dipenuhi. Apabila mereka sudah menyiapkan sedemikian rupa, tentunya tidak sulit. Semuanya ada, baik di media sosial ada contohnya, dan anggapan bahwa harus ada yang mengawal, harus ada yang mengiming-imingi segala macam, ini yang harus dihilangkan dan dijauhkan. Karena hal-hal yang demikian ini yang sangat membuat ketidakpercayaan dirian para calon. Padahal setiap pemuda-pemudi mempunyai kesempatan yang sama dalam menjadi prajurit Jalasena. Nah, ini mohon kerjasama kita semua, baik dari kita yang sisi dari penerangan, dan kami di rekrutmen, dan tentunya orang tua para calon siswa, calon taruna itu bisa menyadari bahwa semuanya tergantung kepada kesiapan anak-anak kita, putra-putri kita. Kalau disiapkan dengan baik, tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Dan kadang bila menggunakan hal-hal yang tidak bagus, itu akan sangat berdampak pada penugasan. Apabila ada informasi bahwa harus begini, ada juga itu Pak Bang Erjun yang katanya jual sawah, ya katanya harus macam-macam, itu hanya anggapan-anggapan yang mungkin tolong bisa kita sama-sama untuk hilangkan, bahwa tidak ada gitu. Kebutuhan untuk seleksi semuanya gratis, pertama. Yang kedua, yang dikeluarkan biaya hanya untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk
pemenuhan syarat administrasi dia, fotokopi, akomodasi, transportasi itu untuk pribadi dia untuk masalah seleksi. Dan sedangkan untuk seleksinya kesehatan, jasmani, semuanya itu dibiayai oleh negara. Demikian Bang Erjun. Baik. Kalau seumpamanya itu kan yang paling penting adalah kesiapan dari si calon ini sendiri ya. Ya, betul. Tadi Bapak sampaikan ada prosesnya mulai dari awal Bapak ya. Pertama kan pastinya menyaring yang sudah didapat dari rekrutmen al.rekrutmen.destiny.mil.id. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya nih Bapak. Oke, sebentar kita lihat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nama saya Andra dari Ciracas. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Andra. Kalau mau masuk menjadi Taruna AAL atau kalau mau masuk menjadi Bintara Angkatan Laut, persyaratan dan tesnya apakah sama atau ada yang berbeda? Terima kasih Bapak. Oke, baik Andra itu saja. Baik, terima kasih Andra. Ya, bagaimana Bapak? Tadi sudah hampir sama dengan pertanyaannya ya. Nah, namun tidak apa-apa kita ulangi lagi. Tentunya Bang Erjun, ini juga penting bagi pendengar JJMers yang setia dan seluruh keluarga besar yang mendengar ini. Penting bahwa disadari bahwa syarat utama adalah lulusan SMU setingkat. Ya, ada yang SMA, madrasah aliyah, sederajat itu yang paling utama. Nah, selebihnya administrasinya ya bisa dilihat di website ya. Memang Bintara dan Taruna Tamtama sekarang dipersyaratkan adalah lulusan SMA sederajat atau SMK ya. SMK untuk Bintara dan Tamtama. Itu yang di situ bedanya. Kalau di Taruna hanya lulusan SMA atau MA, madrasah aliyah. Jurusan IPA ya? Jurusan IPA. Nah, sekarang kan kurikulum merdeka itu sudah disesuaikan. Baik. Nah, jadi itu perbedaan dasarnya untuk administrasi. Lain-lainnya materi tes tentunya seperti kami sampaikan tadi, Bang Erjun, materi psikologi tentunya ada perbedaan untuk strata itu, akademik dan jasmaninya. Materinya kalau jasmani sama, namun persentasenya yang akan dibedakan nanti. Nah, ini harapannya kalau yang masuk Taruna ya tolong disiapkan dengan maksimal, yang Bintara juga demikian, dan Tamtama juga demikian. Baik. Semuanya pasti harus dipersiapkan secara maksimal. Apalagi kalau seumpamanya terkait juga dengan kesiapan fisik yang baik ya Bapak ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Bu Sinta di Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Erjun dan juga Bapak Kalepeta. Bapak izin tanya, dalam rekrutmen TNI TNI Angkatan Laut tahun ini, calon prajurit diwajibkan memenuhi syarat fisik dan akademik. Nah, ini terkait dengan kesiapan nih Pak. Ya. Kesiapan apa saja yang harus dilakukan bagi para calon agar hal tersebut bisa dipenuhi? Ada seleksi yang dilakukan dan ada tantangan terbesarnya Bapak bagi para calon. Misalnya di tes kesehatan, fisik, dan tes psikologi. Mohon pencerahannya langsung dari Bapak Kalepeta. Silakan. Bu Sinta yang ada di Bekasi. Ya. Mungkin putra-putrinya pernah mau ikut atau mungkin baru mau ikut jadi prajurit TNI Angkatan Laut. Silakan. Terima kasih Bang Erjun. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Memang banyak persyaratan secara teknis untuk kesehatan dan jasmani. Kita di TNI membutuhkan kesiapan yang maksimal ya, tanggap tanggung terginas. Mau level Bintara, Tamtama maupun Perwira. Nah, ini apalagi kita yang berdinas di TNI Angkatan Laut, satuan operasi baik di Marinir atau di KRI, kapal-kapal perang kita, itu harus mempunyai fisik yang prima dengan kondisi cuaca laut yang sekarang sudah demikian dan penugasan yang variatif di satuan operasi di darat. Nah, ini tentunya bisa disiapkan sebelum melaksanakan seleksi. Abang Erjun, Bu Sinta, putra putrinya silakan dibawa untuk melaksanakan medical check up dulu. Apakah kekurangannya baik di mata,
di eh, gigi ataupun di bagian tubuh lainnya, baik di dalam maupun di luar, silakan dilaksanakan model check up. Bisa dilaksanakan di rumah sakit terdekat atau rumah sakit TNI yang ada di dekat sekitar kita. Tentunya ada perbedaan kebutuhan ya. Kalau kita kan harus spesifikasinya seorang militer, sehingga disarankan medical check up itu di tempat-tempat yang memang mempunyai standar militer. Ya, baik kalau yang keluarga besar Angkatan Laut bisa menggunakan fasilitas TNI AL. Pimpinan kita, Bapak Kepala Angkatan Laut, tentunya sudah memberikan kesempatan yang dan sudah menyiapkan fasilitas kesehatan di setiap tempat itu. Itu baik di RSAL, di RSPAL dan segala macam, atau di setiap Koderel punya tempat kesehatan, dinas kesehatannya bisa dilaksanakan pengecekan. Demikian juga yang jasmani. Jasmani, fasilitas olahraga di Angkatan Laut juga tidak kurang banyak, baik di daerah maupun di Jakarta. Jadi silakan dimanfaatkan, siapkan dengan maksimal putra-putrinya, kita akan siap untuk merekrut kalau emang siap untuk menjadi seorang prajurit Jalasena. Demikian Bang Erjun. Baik. Kesiapan adalah salah satu hal utama. Betul, Bang Erjun. Kesehatan fisik, jasmani, dan juga rohani. Nah, ini khususnya kalau seumpamanya kita lihat kan sekarang banyak sudah masuk ke Gen Z ya. Iya. Apakah nanti juga cara-cara yang digunakan oleh Lapetal ini khususnya dalam rangka menjaring Gen Z ini untuk mau bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut? Bagaimana caranya? JJ-Mers, kita akan break sejenak. Oke, masih kita akan beri kesempatan untuk para pendengar, mungkin keluarga besar TNI Angkatan Laut atau mungkin juga dari masyarakat yang ada di seputaran sini mendengarkan siaran kita, kemudian juga berkenan untuk putra-putrinya atau mungkin jika JJ-Mers sendiri menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, jangan lupa catat untuk pertanyaannya di nomor telepon 0813 1746 1740. Silakan bisa telepon ataupun juga WhatsApp langsung. Kita akan break sejenak, jangan kemana-mana. Masih akan bersama dengan saya Erjun Samudra dan juga ada Bapak Kalapetal. Siap. Yang akan menemani Anda semuanya sampai dengan pukul 11.00. JJ-Mers 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimahe, masih Erjun dan juga ada Bapak Kalapetal yang tentunya memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa Anda sampaikan kepada Kolonel Laut Pelot Ali Setiandi Kalapetal yang kemudian hadir di sini untuk kedua kalinya, tadi sudah disampaikan. Nah, terkait juga dengan kan kita tahu bahwa sekarang kan sudah masuk ke zaman era. Oh iya, sebentar Bapak, ini ada yang bertanya. Silakan, Bang Erjun. Halo, selamat siang. Halo. Siang, Mas Erjun. Selamat siang, Mbak Adit. Iya. Pendengar kita dan Bapak Ali ya. Iya, Bapak Ali Ya. Kalapetal. Silakan, Mbak Adit. Iya, mau tanya-tanya nih Pak, boleh dong? Silakan. Iya, Pak, anak saya sudah pernah tes nih, sudah sampai yang di karantina. Terus tes apa nih? Kalau tes lagi tuh bisa sampai berapa kali? Bisa langsung dijawab nggak sih Mas Erjun? Bisa langsung. Maksudnya dijawab di telepon langsung dijawab. Pak Ali menjawabnya sekarang. Oh, silakan. Terima kasih. Bisa ya Pak Ali ya. Boleh. Maaf ya Pak Mbak Ali. Adit, nggak apa-apa Mbak Adit kan kata Pak Bang Erjun nih pendengar setia nih. Ya, jadi boleh nanya dulu nih Mbak Adit. Putranya tesnya untuk level apa? Perwira karir. Ya. Dan lulusan dari jurusan kelautan Undip. Oh, ya. Saya ingat sepertinya periode yang lalu pernah ya? Pernah. Iya. Iya. Dia mau masuk di apa itu yang di Ancol itu apa namanya? Lupa. Ya, Hidros ya Mbak Adit ya. Dinas Hidrologi Angkatan Laut ya. Ya, kira-kira itu berapa kali atau ada batasan umur nggak? Baik, saya coba jawab Mbak Adit ya. Iya. Pertama tentunya syarat
minimal untuk S1 itu 28 tahun. Ya, Oh, ulangi 28 ya. maksimal 28 Iya, tahun, iya, Mbak Adit. Ya, iya. ini Hah? untuk S1. Memang Iya. ada prodi tertentu seperti kedokteran, psikologi itu diterima yang S2 sampai umur 30 tahun. Oh, Nah, iya, iya, iya. Saya pernah tahu tuh. ya, Fisiknya beda. Ya, terus ya untuk putra Mbak Adit sendiri itu jurusan kelautan, saat ini usia hmm, berapa kalau boleh tahu ya? 24. Ah, masih ada kesempatan, Mbak Adit. Iya. Seperti yang Mbak Adit cerita di periode yang lalu bahwa putranya nilainya bagus ya kemarin ya. Iya, dan sudah masuk yang ke Malang itu, yang sampai Iya, udah karantina 2 benar. minggu. Memang Pak PKTND kita Iya, integratif. Kebetulan iya, saat 2024 di akhir tahun ya Mbak Adit ya, iya, itu iya benar. dilaksanakan di Lapetal Malang. Iya, iya Dengan benar, benar. itu tentunya kita sesuai kebutuhan. Saat itu emang butuhnya 1 orang kalau tidak salah. Iya, jadi Eh, tinggal satu lawan satu. Ya, benar. Mudah-mudahan periode Iya, ini, mudah-mudahan ya, kan ini akan dibuka seperti yang Bang Edwin nanyakan bahwa di September ini akan ada pembukaan, bukan eh, lagi ya. Iya, bukan ya. lagi. Namun untuk prodinya jurusan kelautan, tentunya nanti kan dari Mabes TNI yang akan merilis. Mm. Coba dimonitor aja di website. Apabila ada, kita tunggu untuk pendaftarannya. Harapan saya bisa diterima pada periode ini. Dengan Amin, amin. catatan, tolong disiapkan dengan maksimal, baik jasmani, psikologi, maupun akademiknya, kesehatan, maupun Nah, meteorologinya. Ini, ini terkait lagi nih Pak, ya Mbak yang Adit, aku mau silakan. tanyain mengenai tes fisik gitu kan. Mm-mm. Kan ternyata sebetulnya kalau perwira karir kan lebih banyak tes tulis ya, asal kayak semacam kecepatan berpikir atau banyak yang mengenai lisan ya, pelajaran lah kayak gitu ya. Ya, Nah itu untuk tes fisik sebetulnya nih untuk tes fisik itu seberapa penting ya Pak gitu? ya, Ataukah itu menjadi utama untuk perwira karir ya yang ini ya, Mbak gitu? Adit. Saya juga Iya. bisa menyampaikan bahwa tentunya Hmm? kompetisi dasar seorang prajurit TNI tentu harus sehat fisik jasmani ya, dan Ya. yang penting ya, dan kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan matra. Nah, Ya. untuk PAPK sendiri memang diutamakan kompetensi bidangnya. Ya misalkan yang kedokteran, psikologi, ya ini seperti putra ibu kelautan. Yang kita utamakan Iya. adalah kompetensi bidangnya. Namun kita sebagai Iya. seorang prajurit TNI, dasar-dasar kompetensi seorang prajurit TNI itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hilangkan semua, tapi yang paling penting disiapkan, dan persentasenya tentu sudah ada perhitungan tersendiri dari panitia. Seperti yang kami Oh sampaikan di gitu. awal. Ya, Iya, demikian, soalnya Bu. kan kemarin sempet yang aku cerita juga ya, agak trauma anaknya gitu kan. Nah, Mm-mm. sekarang kan jadi agak gemuk lagi. Jadi baru mau diet Nah, gitu itu lah, mau diet tapi saatnya saya nggak untuk tahu kembali gitu. Iya. menjaga badannya dan pola makan ya kali ya. Iya, ini Iya, iya. Jadi dia perlu sekarang disiapkan. ya baru mau mulai lagi karena over banget gitu kan. Karena dia sudah telanjur ya biasalah namanya anak muda agak-agak Hmm, shock mungkin ya atau hmm, gimana tapi kelihatannya sih masih tanya-tanya lagi hmm, gitu kan. Nah kebetulan hari ini Pak Ali kasih juga kan hmm. kesempatan nih coba aku bertanya gitu. Ya Pak Ali jadi Ya, mudah-mudahan Mbak Dit. bisa masuk kayak dulu ya. Amin, Ya, Iya, ini amin. iya dulu doain. Tapi kan sekarang kan pendidikan juga kan nggak sampai 7 bulan lagi ya, sudah jadi 3 bulan ya Pak? eh, pendidikan memang Mbak Dit, memang Hah? kebetulan bukan di bagian kita, tapi memang saat ini pendidikannya sesuai dengan masing-masing prodi, ya, Oh, dan jadi itu sesuai disesuaikan juga ya, kebutuhan, ya. disesuaikan. Iya, 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 disesuaikan. Ya Eh, sudah Pak Ali, terima kasih. ya, terima Mudah-mudahan kasih Mbak Dit. pusidrosal butuhnya banyak ya, karena bisa jadi pusidrosal aja nih dari kelautan. Amin, 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 amin. Ya, terima amin. Kita tunggu Mbak Dit, kasih. kita Tuh tunggu. ditunggu Pak Adit untuk Iya, thank you. sama-sama bisa Terima kasih daftar lagi. banyak. Ya, Amin, amin, mudah-mudahan anaknya mudah-mudahan. masih semangat. Ya, Oke, selamat siang Pak Selamat Ali. selamat siang. siang. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ya, Adit ya. untuk waktunya. Iya, salah satu juga orang tua mungkin yang kemarin anaknya sempat ikut menjadi mendaftar untuk Ya, KPK ya. ya, betul. Kebetulan sudah sampai ke Pusat, pusat ya, di betul. Malang Bapak waktu itu Di ya. Malang. Tapi karena ya itu satu
Tapi mudah-mudahan dengan tekad dan juga semangat kembali untuk mencoba, silakan di tahun 2026 ini, September Bapak ya, Ya, insya masih Allah ada September 1 dibuka bulan lagi. Nah, ini terkait juga dengan masuk ke Gen Z ya. Gen Z. Nah, ini bagaimana nih kalau Lapetal menghadapi tantangan dalam mendapatkan SDM terbaik di era generasi Z ini? Karena kan kita tahu juga memang setiap generasi itu kan beda-beda. Ya, betul. Gimana Ya, menghadapi tantangan seperti ini Bapak kalau ya. Lapetal, Kolonel Ali? Ini merupakan tantangan yang sangat menarik ya, Bang Yun. Menyambung dari Mbak Adit tadi ya, masa muda itu masa-masa jatuh bangun ya, jatuh bangkit lagi. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, tentunya kalau kita jatuh ya sudah cedera, susah untuk jadi normal kembalinya. Semoga putra Mbak Adit tadi bisa maksimal, masih ada umur. Dan terkait dengan Gen Z, nah ini memang banyak di luar kan, Bang Edwin tahu sendiri bagaimana penelitian para akademisi ya, terkait baik dari luar internasional maupun di kita sendiri banyak ya, dari dosen-dosen di kampus-kampus ternama itu terkait dengan Gen Z. Maka ada joke Bang Edwin bahwa kalau yang lalu itu ada kata-kata kalau milenial ke atas itu, apa yang sebelum milenial itu, ya mungkin zaman Bang Edwin atau saya itu, kalau mereka bisa, ya saya juga harus bisa katanya. Kemudian kalau yang Gen Y itu, kalau mereka bisa, kenapa enggak dia saja gitu ada. Kalau Gen Z katanya, kalau dia bisa, ya silakan dia. Atau kalau dia bisa, ya kenapa emangnya gitu kan. Nah, itu banyak penelitian atas demikian. Namun di luar itu tentunya kita yang di rekrutmen, baik di matra laut, darat, dan udara, hal yang sama yang kita hadapi. Peneliti juga membuat tahap dari mulai baby boomers, mulai Gen X, Gen Y, dan Gen Z, dan Gen Alpha juga saat ini. Tentunya yang saat ini yang masih aktif bekerja kan dari mulai baby boomer sampai dengan Gen X ya. Nah, ini tantangan tersendiri kita melalui media sosial, kita juga harus bisa beradaptasi dengan keinginan mereka. Dan tentunya kita memberikan pemahaman kepada Gen X bahwa bergabung menjadi prajurit Jalasena, prajurit TNI Angkatan Laut itu tidak mengorbankan segalanya bagi kehidupan dia. Mereka kan berharap ada work balance itu segala macam. Tentunya kita banyak kesempatan untuk pengembangan diri, baik pendidikan, karir di TNI Angkatan Laut. Bisa ke luar negeri dan bisa di dalam negeri. Betul sekali. Ya, seperti jargon kita, join the Navy to see the world. Ya. Oke, jadi untuk adik-adik kita, Gen Z, bagaimana? Sudah siap semua untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut? Pastikan siap semuanya, mulai dari siap kesiapan fisiknya, jasmani, dan rohaninya. Nah, terkait juga dengan ini nih, sekarang kan kita tahu bahwa semua ini informasi seringkali lewat ke media sosial. Nah, bagaimana Lapetal menggunakan media sosial ini dalam proses rekrutmen saat ini? Ya, terima kasih Bang Erjun. Tentunya kita sudah punya langkah-langkah, strategi untuk rekrutmen ini terkait dengan pelaksanaan gelombang ketiga, dan sebelumnya sudah kita laksanakan. Baik melalui dengan jalur seperti ini, JJ Mars ya, lewat Dispenal, kemudian juga di media-media, kita juga punya Instagram, ya, kemudian di grup-grup WhatsApp yang segala macam, maupun tentunya ada video-video yang menampilkan tentang profil Angkatan Laut. Nah, setiap di panitia daerah, di Kodaeral juga sudah mereka buat flyer-flyer untuk, atau filler yang untuk menarik para generasi atau pemudi yang bisa mampu dan berkenan untuk bergabung dengan prajurit Jalasena. Tentunya banyak hal yang sudah dilaksanakan, tentu Bang Jun mungkin bisa dimonitor para pemuda-pemudi terkait dengan sosialisasi kita. Selain kita juga berangkat ke sekolah-sekolah lewat
yang di daerah-daerah itu tentunya kita juga akan memanfaatkan dengan maksimal media mainstream atau media sosial, Pak Arjun. Baik, Ya. baik. Karena sekarang kan, nah kembali lagi kepada Gen Z, Ya. Gen Y, yang sekarang kan paling adalah orang-orang yang paling dekat dengan yang namanya media sosial. Tidak pernah lepas dari yang namanya handphone, smartphone, Betul. informasi seputar di sana. Nah, harapan Bapak terhadap untuk para calon-calon peserta di rekrutmen penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut ini apa saja, Bapak? Iya, Bang Erjun. Tentunya harapan kita ya, tentunya sama seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia, Bang Erjun, di mana menjadi seorang prajurit TNI, khususnya prajurit Sena itu yang punya kemampuan tanggap tanggung terginas. Menjadi seorang prajurit TNI itu bukan hanya masalah pekerjaan, mencari pekerjaan, tapi di situ ada pengembangan diri, di situ ada teknologi, di situ ada banyak hal yang bisa kita kembangkan saat kita bergabung menjadi prajurit Jalasena. Nah, ini generasi yang sekarang Gen X begitu itu sudah beradaptasi dengan teknologi. Dan Angkatan Laut juga banyak memberi kesempatan pengembangan diri. Di sini ada untuk drone, di sini ada untuk kapal-kapal canggih, ada alutsista yang canggih lainnya. Nah, ini harapan kita, tentunya rekrutmen kita juga harus mampu menjawab tantangan ke depan yang bervisi maritim, yang seperti Bapak Kelas Angkatan Laut sampaikan, yang punya kualitas profesional, mandiri dan tangguh. Itu juga kita yang harus kita laksanakan apapun yang sudah digariskan oleh pimpinan. Baik, baik. Kemudian, karena kita tahu juga sekarang anak-anak sekarang kayaknya sangat paham dengan teknologi ya Bapak ya. Betul, Bang Erjun. Cepatlah kalau seumpamanya dikasih tahu sedikit, langsung bisa menerima dengan baik. Betul, Bang Erjun. Harapan kita juga semoga dari generasi-generasi Gen Z ataupun juga anak-anak muda saat ini lebih banyak untuk yang bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Amin. Terakhir Bapak, sebelum menutup ini kelihatannya sudah mepet waktunya. Luar biasa, tidak terasa, Bang Erjun. Oke. Sebetulnya ada pertanyaan lagi, tapi mungkin pertanyaan ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau penerimaan ini ada dari Caca di Cibubur, ada penerima. Kalau setahu saya ada satdik-satdik yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut, itu apa penerimaannya secara terpusat sama apa tidak? Baik, Bang Erjun. Sadik, Satuan Pendidikan, kita di sini ada 4, Bang Erjun. Ya, Sadik 1 Tanjung Ban, Sadik 2 di Makassar, Sadik 3 di Sorong, Sadik 4 di Manado. Nah, ini tentunya pelaksanaannya kita dari Lapetal, ya kan, dan kita bekerja sama dengan sadik-sadik tersebut. Berapa periode ini kita bawa ke pusat untuk diseleksi, kemudian nantinya akan dikembalikan ke daerah tersebut. Demikian juga penugasannya diutamakan di daerah tersebut. Oh, mereka tetap untuk penentuan akhirnya di Panpusnya di Malang? Di Malang. Baru setelah itu mereka kembali lagi ke satdiknya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, dan tentunya juga kita punya konsep, nantinya mereka akan melaksanakan seleksi di daerah, kemudian dibawa ke pusat di sadik-sadik itu. Pernah kita laksanakan demikian. Mereka melaksanakan Panpus di sadik, kita akan menuju ke sana untuk menyeleksi, nanti mereka langsung pendidikan di sana. Itu banyak metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan yang Angkatan Laut. Seperti itu dalam rangka juga untuk menjaring daripada putra-putri daerah. Demikian. Baik. Benar. Terakhir Bapak, pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Siap, Erwin. Terima kasih. Merupakan suatu hal yang membanggakan ya bagi kita apabila yang kita rekrut itu adalah putra-putri terbaik di Indonesia. Karena menjadi prajurit TNI itu seperti kami sampaikan bukan hanya tentang mencari pekerjaan. Di sini adalah ada amanah konstitusi bahwa kita menjaga kedaulatan NKRI, sehingga kita butuh pemuda-pemudi yang tanggap tanggung dan terginas, yang sudah memenuhi spesifikasi sebagai seorang militer, dan tentunya akan ada pendidikan lanjutan, yang punya kesehatan yang prima,
jasmani yang memenuhi syarat, kesehatan, metodologi, dan akademik yang sesuai persyaratan. Sehingga kami sangat berharap banyak daripada selain keluarga besar TNI Angkatan Laut, juga putra-putri yang ada minat dan ada keinginan untuk menjadi prajurit Jalasena ini disiapkan dengan maksimal. Kita tunggu untuk bergabung di Jalasena. Ya. Oke. Satu lagi ini kalau kelihatannya kalau nggak dibaca di kekasihan juga. Ada Mbak Sri Utami di Jakarta. Kapan kira-kira ada Taruna AL lagi, Bapak? Baik, Mbak Jun. Mbak Sri Utami di Jakarta. Mbak Sri Utami, kemarin kita baru selesai rekrutmen Taruna, dan ini sudah dibuka pendidikannya mereka di Magelang untuk dasar militer, Chandra Dimuka. Untuk kedepannya ya tentunya tahun anggaran 2027 sudah mulai bulan Maret April itu sudah akan ada pembukaan untuk pendaftaran online, dan nantinya akan ada secara berkelanjutan dan validasi dan seleksi di tingkat daerah. Demikian kita tunggu. Kalau Mbak Sri Utami tolong disiapkan. Baik. Jadi ada kesempatan untuk membuka lagi untuk Taruni ya. Oh, untuk Taruni. Oh, Taruni. Tentu Taruni kita belum ada arahan dari pimpinan. Sementara ini untuk yang wanita hanya untuk calon bintara. Baik. Wanita. Jadi semua itu tergantung dari mungkin nanti keputusan pimpinan, Bapak. Betul. Kebutuhan organisasi juga. Kebutuhan organisasi. Ya. Baik. Oke, Mbak Sri Utami, tapi jangan berkecil hati kalau seumpamanya dengerin terus radio JJM dan bisa lihat media sosialnya Lapetal. Kalau seumpamanya di tahun mendatang dibuka untuk pendaftaran menjadi Taruni AL, silakan saja langsung daftar pertama. Oke, JJM 107,7 FM. Terima kasih buat Kalapetal. Informasinya sangat luar biasa. Kalau masih saya buka lagi, ini kelihatannya masih ada lagi yang mau bertanya. Tapi mohon maaf ya, kita sudah tutup karena waktunya. Dan tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kalapetal, semua itu adalah yang pertama kesiapan dari calon ya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, yang tentunya dibutuhkan kesehatan fisik yang prima, kemudian juga keselamatan jasmani, dan tentunya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, lolos proses seleksi. Betul. Ingat, tidak ada bayaran, alias semuanya gratis. Oke, JJMers, sampai di sini saya Erjun Samudra pamit mundur. Jangan lupa untuk yang melihat siaran kami di YouTube, kasih like, subscribe-nya, biar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bapak Kalapetal, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Siap. Ini untuk yang kedua kalinya. Siap. Mudah-mudahan ke depan Bapak terus sukses. Insyaallah kita siap kalau diundang lagi. Sama-sama. Sampai jumpa JJMers. Salam Jawa Sepa Jaya Mai, justru di laut kita jaya.